Lagi-lagi neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus 48 bulan beruntun sejak Mei 2020. Tercatat nilai kumulatif surplus neraca perdagangan selama 48 bulan beruntun mencapai 157,21 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun 3 negara penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 48 bulan terakhir yakni Amerika Serikat 54,24 miliar dolar AS, India 48,74 miliar dolar, dan Filipina 34,81 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, ekspor Indonesia sepanjang April 2024 tercatat 19,61 miliar dolar atau turun 12,97% dibandingkan Maret 2024. Sedangkan nilai impor Indonesia pada April 2024 mencapai 16,06 miliar dolar, turun 10,6% dibandingkan Maret 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, surplus neraca dagang ditopang oleh non-migas sebesar 5,17 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas penyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan, nabati, besi, dan baja. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada kuartal pertama 2024 mencapai 403,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6.489 triliun rupiah. Nilai itu turun 0,02% secara kuartalan. BI mencatat ULN pemerintah pada kuartal 1 mencapai 192,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara swasta dan non-lembaga keuangan masing-masing 196,99 miliar dan 39,06 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyebut, penurunan utang ini utamanya dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor non-residen pada surat berharga negara domestik ke instrumen investasi lain, seiring peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Erwin juga menegaskan, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian global masih penuh dengan tantangan. Ketidakpastian yang ada membuat seluruh negara harus dihadapkan pada kondisi dan pilihan yang serba sulit. Di hadapan sejumlah investor, Sri Mulyani mengatakan tantangan yang dihadapi perekonomian dunia diantaranya era suku bunga tinggi dan ketegangan politik. Selain itu, struktur perekonomian juga benar-benar berubah karena perkembangan teknologi digital hingga kecerdasan buatan. Menurutnya, beberapa isu itu selalu diungkit dalam forum internasional yang didatanginya seperti pertemuan tahunan Islamic Development Bank, Asian Development Bank, OECD, hingga G20. Dia melanjutkan masalah populasi yang menua dan perubahan iklim menggenapkan masalah yang harus dihadapi oleh setiap negara. Sri Mulyani berkata, banyak negara harus menghadapi tantangan itu dalam kondisi yang belum pulih dari efek pandemi COVID-19. Harga komoditas melonjak, sementara pertumbuhan ekonomi melemah, utang menumpuk dan fundamental ekonomi yang rapuh. Sri Mulyani menyebut kondisi geopolitik membuat semua proses pengambilan keputusan menjadi sangat rumit. Batu bara, besi dan baja, serta minyak kelapa sawit atau CPO adalah 3 komoditas yang menjadi ekspor primadona Indonesia. Namun disayangkan, kini kondisinya tidak secerah 2 tahun sebelumnya. Dalam laporan Badan Pusat Statistik disebutkan nilai ekspor 3 komoditas tersebut market share-nya mencapai 33,78% dari total ekspor non-migas Indonesia pada April 2024, di mana ekspor komoditas batu bara anjlok 19,2% secara tahunan. Sementara baja masih mencatatkan kinerja positif meski tipis, yakni di 0,2%. Di sisi lain, ekspor CPO dan turunannya secara bulanan turun 10,4%, meski secara tahunan masih mencatatkan kinerja positif. Secara keseluruhan, ekspor non-migas April 2024 mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 14,06% dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 21,25 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, secara tahunan naik 1,33% jika dibandingkan dengan ekspor non-migas April 2023 yang sebesar 18,02 miliar dolar Amerika Serikat. Konflik terkait tarif semikonduktor Amerika Serikat versus China belum berakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menaikkan tarif pada berbagai macam produk impor asal China, antara lain semikonduktor, baterai, sel surya, mineral-mineral penting, hingga jarum suntik. Perwakilan dagang Amerika Serikat Catherine Tai mengatakan
jika Amerika Serikat memenuhi tujuan hukumnya untuk menghentikan tindakan, kebijakan, dan transfer teknologi China yang dinilai berbahaya. Keputusan tersebut diambil oleh Joe Biden jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi dalam negeri di industri-industri penting. AS juga akan menaikkan pungutan pada derek pelabuhan dan produk medis asal China. Sementara itu, kenaikan juga telah dilaporkan sebelumnya pada komoditas baja, aluminium, dan kendaraan listrik. Perubahan-perubahan ini diproyeksikan akan mempengaruhi kinerja impor tahunan negeri Paman Sam sekitar 18 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah-langkah ini merupakan pembaruan paling komprehensif dari Biden terhadap tarif produk asal China yang pertama kali dilaksanakan oleh pendahulunya Donald Trump.